أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي نزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله القائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته وجعل العقيدة الإسلامية أساسا لفكراته
والأحكام الشرعية مقياسا لأعماله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وحثكم على طاعته واستفتح بالذي هو خير. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang terbesar dalam hidup ini, yaitu nikmat Islam. Islam yang telah memberikan kepada kita nazratul hayah atau pandangan hidup, bahwa kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah. Tugas kita di dunia adalah beribadah, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakukan. Inilah pandangan hidup seorang muslim. Kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita miqyasul a'mal berupa syariah Islam, sehingga kita memahami mana yang baik bagi diri kita, mana yang buruk bagi diri kita, mana yang baik bagi masyarakat kita, mana yang buruk bagi masyarakat kita. Bahwa perkara yang baik itu adalah perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara perkara yang buruk itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kita mendapatkan makna kebahagiaan yang sejati. Bahwa sesungguhnya makna kebahagiaan yang sejati adalah nailu ridwanillah, ketika kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Dan biasanya pada bulan Muharram ini kita diingatkan tentang satu peristiwa penting, yaitu hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah Al-Mukarramah menuju Al-Madinatul Munawwarah. Peristiwa penting dalam sejarah Islam yang membuat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan bahwa tahun pertama penanggalan Islam adalah tahun saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah. Kalau tahun pertama Masehi adalah kelahiran Isa Al-Masih alaihissalam, kalau tahun pertama dalam penanggalan Islam adalah hijrahnya Rasulullah, tahun hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah. Ini menunjukkan bahwa peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang penting, yang menjadi perhatian kaum muslimin dan harus kemudian kita ambil pelajarannya. Hijrah sendiri secara lugatan atau secara bahasa berasal dari kata hajara yahjuru hajran, yang artinya meninggalkan atau memutuskan hubungan dengan sesuatu. Bisa juga maknanya at-tarku atau meninggalkan, atau al-mufaraqah atau berpisah, menjauhi. Dalam pengertian itu, dalam pengertian bahasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu.
Yang disebut muhajir itu atau orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hijrah secara syar'an. Hijrah secara syar'an atau istilahan adalah intiqalu min daril kufri ila daril Islam. Berpindah dari darul kufur menuju dar al-Islam. Atau para ulama mengatakan al-khuruju minal darul kufri ila daril Islam. Ini dikaitkan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah. Makkah saat itu masuk dalam kategori darul kufur sebelum Fathul Makkah. Sementara Madinah adalah dar al-Islam. Karena di Madinah semua aturan didasarkan kepada Islam. Dan bangunan masyarakat didasarkan kepada akidah Islam. Dan persatuan kaum muslimin didasarkan pada ukhuwah Islamiyah. Karena itu ketika kita memperingati atau mengingat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak cukup memahaminya hanya dari segi historis saja. Karena sesungguhnya hijrah ini merupakan perkara yang penting. Bisa disebut sebagai bidayatul tahawulil hadari atau awal dari perubahan peradaban. Dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islam. Dari akidah kufur menuju akidah Islam. Dari aturan jahiliyah menuju aturan Islam. Dari ikatan kemaslahatan dan qabiliyah menuju ikatan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah bisa disebut sebagai bidayatu qiyamatid daulatil Islamiyah. Awal berdirinya daulah Islam. Karena berbeda dengan Rasulullah ketika di Makkah, saat itu Rasulullah hanya dalam bentuk kutlah atau jamaah. Tapi ketika di Makkah, ketika di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun kianun siyasiyun atau entitas politik yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dan melindungi umat Islam dengan jaminan keamanan Islam. Maka bisa disebut hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah adalah pembeda fase al-istid'afu atau fase penindasan menuju fase at-tamkin atau fase kekuasaan dan pengokohan. Karena itu sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita perhatikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya membangun masjid atau tempat ibadah, tapi juga Rasulullah membangun masyarakat Islam, mempersaudarakan kaum muslimin antara al-muhajirin dan ansar, menjadikan hukum-hukum Islam menjadi pengatur seluruh aspek kehidupan manusia pada waktu itu, yang mengatur hubungan dalam masyarakat. Rasulullah SAW juga mengirim utusan ke luar negeri, ke kerajaan-kerajaan, bahkan ke imperium yang ada di sekitar Madinah, mengadakan perjanjian, memimpin jihad fisabilillah
dan mengurus seluruh urusan-urusan atau kemaslahatan umat. Dari Madinah inilah kemudian Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mulai dari satu kota kecil Madinah, kemudian meluas menuju Jazirah Arab, lalu ke Syam, tempat peradaban Romawi ada di sana, menuju Irak, Mesir dan Persia, ke Afrika Utara, Asia Tengah, hingga ke Asia Selatan, dan sampai juga ke Asia Tenggara. Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Karena itu sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa disebut kebangkitan umat Islam atau Nahdlatul Ummatil Islamiyah tidak bisa dilepaskan dari dua perkara yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Pertama, Rasulullah SAW menjadikan Islam sebagai dasar yang mengatur seluruh aspek kehidupan kaum muslimin, bahkan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia saat itu. Yang kedua adalah terdapatnya kepemimpinan umat yang menjadi pengatur, pelindung dan perisai di tengah-tengah umat. Maka tidak mengherankan pentingnya dua perkara ini. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad menyebutkan ada dua perkara yang sangat penting. Kalau dua perkara ini tidak ada di tengah-tengah umat Islam, maka umat Islam akan mengalami kemunduran. Bahkan dikatakan umat Islam ini akan lenyap eksistensinya. Imam Al-Ghazali mengatakan ad-dinu ussun was-sultanu harisun. Agama ini adalah asas, dan sultan atau kekuasaan atau penguasa adalah penjaganya. Wa ma la ussalahu fadlah. Maka ketika umat Islam tidak lagi didasarkan pada aturan-aturan Islam, maka umat Islam ini eksistensinya akan lenyap. Demikian juga ketika di tengah-tengah umat Islam tidak memiliki kekuasaan sultan, maka umat Islam ini akan runtuh. Maka kalau kita melihat ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, muncullah peradaban Islam yang agung, yang diakui oleh sejarawan dunia. Sejarawan Inggris H.G. Wells dalam karyanya The Outline of History menggambarkan munculnya Islam sebagai satu peristiwa penting yang berpengaruh dalam sejarah dunia. Karena dalam waktu singkat, sebuah masyarakat baru lahir dan membangun kekuatan melalui batas-batas Jazirah Arab. Hal yang sama dikatakan oleh sejarawan Amerika Will Durant dalam The Story of Civilization. Dia menjelaskan bagaimana kaum muslimin berhasil membangun peradaban yang menjadi jembatan ilmu pengetahuan dunia selama berabad-abad. Pada saat dunia waktu itu mengalami kemunduran, kota-kota Islam menjadi pusat-pusat ilmu, pusat-pusat perdagangan dan kebudayaan. Dari Madinah yang dulunya satu kota kecil, lahirlah peradaban yang agung, yang membangun kota-kota berilmu seperti Baghdad, Cordoba dan Kairo, melahirkan ulama-ulama dan ilmuwan besar seperti Al-Khwarizmi dalam matematika, Ibn Sina dalam kedokteran, Al-Biruni dalam astronomi dan geografi, serta Ibnu Al-Haytham dalam ilmu optik. Mengembangkan rumah sakit modern, perpustakaan umum, astronomi dan lembaga pendidikan tinggi ketika dunia pada waktu itu sedang dalam keadaan kegelapan intelektual. Karena itu,
Ketika kita bicara tentang hijrah, sesungguhnya kita tidak hanya bicara tentang perjalanan Rasulullah dari Makkah menuju Madinah, tapi kita sedang bicara tentang awal lahirnya peradaban yang menerangi dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk umat manusia, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li fil Qur'anil 'azim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi karama hadhil ummata bisyari'atil kamilati wa khassa biha bi nubuwati nabiyhi al-karimati wa 'azzaha bil khilafati ar-rashidati 'ala minhajin nubuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa anzir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum 'ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma ansuril mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurhum 'ala al-yahudi wa man awanahum minal kuffari wal munafiqin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allah